Ya, jadi kalau Anda bilang, kafir, jangan bro apa ya, seolah-olah Anda itu Tuhan, ya, seolah-olah Anda itu hakim yang adil. Bunuh oleh manusia, keluar dari kubur, menjadi Tuhan. Itu yang dibersihkan, orang-orang yang seperti itu yang dibersihkan. Makanya Islam itu diutus untuk membersihkan Nabi tersebut. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabah hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Blender dan juga Aki semua nih. Ini seru nih kawan muslimin ya. Lucu gitu kalau sudah mereka berkolaborasi, ini lucu. Dan ya lawan debatnya ya Kristen ya begitu-begitu saja, tapi lumayan lah kalau untuk hiburan gitu ya. Apalagi kalau sudah ada Aki Blender sama Aki Zuma ini, kita jadi pengen tertawa kalau mereka sudah bernarasi, itu lucu-lucu gitu. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Wih, nggak ada titiknya. Gue masak kan di surga sekarang ini masih ada. Dengarkan dulu gue masak. Ada perang naga tuh. Nah, siapa yang bisa membubarkan perang naga? Pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Itulah sebabnya para iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Begitu juga umat iblis juga tidak berjunjungan ke pejabat surga. Kau dengarkan dulu. Iblis adalah teroris terhadap pejabat surga. Sehingga umat Gue masak kan di surga itu ada perang naga nih. Siapakah yang mempunyai kewenangan menghentikan itu? Kan banyak pejabat tuh. Apakah masih ada perang naga di sana? Gue masak. Ayo gue masak. Hentikan itu perang naga. Jangan ini pejabat nggak ada yang kerja di surga ini. Oh, perang naga masih berlangsung itu. Canjo, kau bangga punya teman kayak gini, teman simanmu kayak gini, bangga kau? Canjo. Kenapa? Bangga punya teman siman kayak gini, bangga. Satu siman, punya satu siman kayak gini, bangga. Bangga. Bahagia ya. ya udah jelas ya. Junjunganmu apakah pejabat surga atau pejabat gua gelap? Terus. Ya. Sebab hanya dua junjungan di semesta ini, pejabat surga atau pejabat gua gelap. Kalau junjungan bukan pejabat surga atau pejabat Bangga nggak kau Canju punya manusia kayak gini? apa? Hah? Gue masak gas terus gue masak. Kasih bahan ini. Bang blender ini. Kau tadi udah mandi, gue masak, udah mandi. Udah mandi kau tadi? Hubungannya? Aku nanya, udah mandi nggak? Udah mandi. Ya, udah makan? Udah paham? Udah makan kau? Mereka belum paham itu masak. Gas terus. Udah makan kau? Apakah yang kau sembah itu atau udah makan kau? Aku tanya, udah makan? Pejabat udah makan kau? Gua gelap. Udah makan? Udah makan kau? Udah minum tua kau tadi? Minum tua? Oh, kak saya nggak pengen minum tua. Baguslah kau. Dah. Gak usah kebanyakan nyerocos. Saya hanya pemakan babi. Apa aja kau makan? Congornya kau makan? Jadi gini, dengarkan dulu. Congornya kau makan nggak? Semua sama tai juga aku makan.
Udah. Nah, iblis, dukun, dedengkok iblis pasti tidak mau makan babi. Kenapa? Karena babi itu sangat berjasa bagi iblis. Tertulis di Babel. Gimana jasa babi bagi iblis? Nggak ada gue masak terus. Waktu Yesus menyuruh iblis masuk babi, maka babi itu terjunlah ke dalam laut. Sekiranya tidak ada babi, maka iblis sudah mampu pada saat itu. Babi itu, gue masak sebentar. Babi itu kan bau. Oke, sebentar dulu. Babi itu kan bau, jorok, ya kan? Kemudian babi itu ada di komal ini. Ini bukan kandang babi. Ini manusia. Tapi kan ada babi di sini bau, campakan dari babinya. Cocok? Nah, itu dia. Bawa babi komal di bawa babi. Bawa babi komalnya. Bangga pula kau Canjuk. Bangga pula kau punya teman kayak gini seiman kau. Cemana lah kalian kayak gini ajaran kalian, nah? Bangga. Kenapa Anda itu layani dia? Kau paham nggak apa yang disampaikannya? Kau paham nggak apa yang disampaikannya? Nggak paham aku. Nggak paham. Nggak paham kau? Sama longornya kayak kau. Iya. Sama longornya kayak kau, kayak gitulah. Ini akibat menuhankan manusia, stres kalian. Stres. Punya Tuhan manusia. Sepakat nggak kau Tuhan kau manusia tadi? Tuhan kau manusia loh. Manusia itu bisa apa? Bisa apa manusia itu? Apa kemampuan manusia? Manusia itu punya batas. Kau tuhankan dia? Gila lah. Manusia punya batas. Coba paham dulu. Manusia siapa dulu? Tapi Yesus manusia tadi. Manusia siapa dulu? Beda. Yesus. Beda orang, beda cerita. Yesus. Iya itu manusia itu. Manusia. Manusia dia. Kau bilang kau Tuhan manusia. Enggak, aku tanya Yesus dulu? Itu manusia atau tidak? Dia lahir sebagai manusia. Manusia, keren. Enggak. Berarti dia bukan Tuhan. Allah berinkarnasi jadi manusia. Komitmen kenapa sih kau cakap? Jadi gimana? Yesus itu manusia kan, bukan Tuhan kan? Udah selesai. Yesus itu Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Anda paham nggak? Inkarnasi menjadi manusia. Sejak kapan dia jadi manusia? Yang turun sendiri jadi manusia dia. Sebelum itu siapa Tuhanmu? Sebelum dia turun menjadi manusia, siapa Tuhanmu? Allah Bapa yang menjadi manusia. Allah Bapa, bukan Yahweh. Kau bertanya terusin gimana? Orang udah jelasin kau tanya gitu. Allah Bapa bukan Yahweh kan? Yahweh. Yahweh juga dua ya. Baik, bukan Elohim. Ya, tahu kok. Bukan Elohim. Bukan Elohim. Macet. Elohim dengan Al-Bapa itu sama nggak? Loh, aku nggak tahu makanya aku tanya. Tadi aku tanya siapa Tuhanmu? Allah Bapa, oke. Allah Bapa berarti bukan Yahweh. Yahweh juga dua. Yahweh, bukan Elohim. Itu semua. Itu juga tiga. Firman bukan Tuhan, Firman. Firman itu Tuhan, disebut Tuhan. 4, oke. Adonai 5. Theos 6. Apa lagi? Coba kau sebutkan, coba kau kasih tahu aku di dunia ini di mana ada yang namanya pemimpin itu dua aja, nggak usah 3, 2. Entah bupati, gubernur dalam satu provinsi gubernur ada 2. Jangan wakil ya, gubernur ada 2. Coba. Bagaimana kalau pemimpin itu 2 atau kepala rumah tangga kau sebagai suami ada 2 suami di situ? Gimana coba? Bisa nggak kau bayangkan? Bisa nggak kau bayangkan? Di dunia ini, di mana yang namanya bupati itu 2 dalam satu kabupaten dia 2 bupati-bupati, gimana? Tuhan kok 2, gimana kau Tuhan 2 kayak gitu? Ngarang aja kau. Gimana coba? Ada Tuhan 2? Anda paham nggak? Lo tadi? Gimana?
Tadi kau bilang Allah Bapa Tuhanmu satu, Yahweh juga Allah dua, Bapa yang dari Elohim. manusia. Aku jawab gitu, kau malah lari ke lain-lain. Ya enggak, aku Gimana tanya sih? sekarang Tuhanmu yang tunggal satu itu siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Oke, ya udah nggak apa-apa Allah Bapa. Udah. Ya udah berarti Elohim bukan Tuhan. Terus Anda bertanya lain. Enggak, aku tanya ngapain Elohim itu bertanya lain? Elohim karena aku dengar Elohim itu bukan Tuhan. Tuhan. Tuhan dua, baik, nggak apa-apa. Yahweh itu Tuhan atau bukan? Pertanyaan ulang-ulang terus itu kenapa kamu ini? Ya dua kan nggak apa-apa kita pastikan. Berarti Yahweh bukan Tuhan ya? Kesurupan atau gimana? Enggak, aku tanya berarti Yahweh bukan Tuhan kan? Bingung kau ya? Loh, aku nanya loh, tadi kan tadi pertama gimana? Allah enggak, aku bingung. Tadi pertama Allah Bapa Tuhanmu, oke? Kayak gini, Terus Pak. tanya. Oke, aku jelaskan seperti ini karena di imam kami ada Allah Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus, maka kami percaya disebut Tritunggal itu, Bang. Seperti Allah itu. Majang, Allah Majang. Kalau Anda mau bertanya lain lagi itu urusanmu. Kamu jawab. Udah, kau jelaskan lagu masak udah. Kau cakap lagu masak. Kau kangen sama gue masak gini ya? Gue masak gas dia, gue masak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Majang. Terus siapa alamu? Ayo, coba. Jadi Gumasa mengatakan di dalam surganya memiliki banyak pejabat. Alamu itu alain mana, Blender? Tuhan kami Allah satu-satunya, gak ada duanya, tidak ada yang serupa dengan yang lain. Ketika ditanya semua sama umat Islam, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi? Allahmu itu di mana? Di Madinah, di Mekah. Kau ngapain? Allah Tuhan kami bukan makhluk. Allahmu itu di mana sih? Di Mekah atau di mana? Baik. Ketika kau mengatakan Tuhan negeri Mekah, benar? Iya. Ya. Kenapa? Oke, baik. Pada saat itu banyak orang-orang menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Ada Tuhannya matahari, ada Tuhannya pemilik bulan, ada Tuhannya pemilik pohon, macam. Ada Tuhannya pemilik sapi, macam. Tunggu dulu. Coba jelaskan. Tunggu dulu, aku jelaskan, diam kau dulu. Jadi saat itu mereka hanya mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Paham? Mereka hanya mengenal Tuhan pemilik matahari, pemilik bulan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka, kalian bertuhankanlah Tuhan pemilik negeri Mekah. Seandainya mereka, Nabi Muhammad mengatakan, kalian menyembah Allah. Mereka tidak kenal. Makanya dikatakan Tuhan pemilik negeri Mekah. Karena saat itu banyak memiliki Tuhan. Agar mereka lebih cepat mencernanya. Sama kayak kami nih. Menyampaikan kepada kalian, hei, sembahlah Allah. Mana kenal kalian sama Allah kami? Tapi kalau Tuhan, kenal. Woi, sembahlah Tuhan yang umat Islam. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad menyatakan kepada mereka, sembahlah Allah. Mereka nggak mengenal Allah. Karena mereka memiliki Tuhan juga. Sama kayak kalian juga. Woi, sembahlah Tuhannya Islam. Siapa itu? Allah, gitu dia. Ya. Maksudnya kita, aku cuma mau menambah pengetahuan, Bang. Maksudnya kenapa kalian disuruh menyembah di itu Mekah itu kenapa sih? Pemilik Mekah itu siapa? Kan Allah. Kami umat Islam. Kan gitu pemiliknya kan? Kan kami yang memiliki gereja siapa? Kalian. Apalagi? Udah kan? Makanya Nabi Muhammad gini loh, Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang tersebut agar mereka lebih mengerti, karena kalian longor, karena kalian menolak Allah itu nggak tahu, kalian nggak kenal Allah, tetapi Tuhan pemilik. Begini loh, Bang. Allah itu kan seperti ini. Pertama itu kan
Allah itu kan Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terus datang Muhammad bilang Allahnya di Mekah. Gimana sih ini? Jadi bingung kan? Kan ini aja longor lah. Sekarang aku tanya kok, Tuhannya umat Islam siapa? Allah yang dibuat Muhammad itu, Bang. Tuhannya Kristen siapa? Allah Bapa, Allah yang benar itu. Tuhannya umat Islam siapa? Allah SWT. Nah, kau tahu kok? Dari mana kau tahu? Itu kan... Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Itu kan aturan itu, Bang. Kenapa kalian menyembah Allah yang ada di sana itu? Jadi kok bisa sama ini? Kok bisa sama? Allahnya kok bisa sama? Gak sama lah, masa Allah SWT sama Allah Abraham sama? Gak sama lah. Apa SWT? Apa arti SWT? Yang Maha Kuasa. Kalau kau lah, kalau memang aku cakap longor-longor kali ini kalian. Ya, gue masak, gas gue masak. Jelaskan lu, pejabat surga siapa aja? Jadi kami tanya lah, Bang. Terus Bang Blender, apakah jadi gimana sih? Apa kitab yang dibawa Yesus? Anda pahami dulu lah, karena ini apa kitab yang dibawa Yesus untuk membuktikan dia bisa membaca dan menulis? Muhammad itu nggak bisa membaca menulis. Apa buktikan? Buktikan. Kau jangan kemana-mana. Apa kitab yang dibawa Yesus untuk membuktikan dia bisa membaca dan menulis? Apa nama kitabnya? Apa? Buktinya Yesus bisa membaca dan menulis, yaitu Yesus adalah salah seorang insinyur. Insinyur apa dia? Dia kan tukang. Tukang masak. Bang Blender, bukan menghujat. Yesus tukang apa ini? Tukang apa Yesus nih? Oke, sebentar. Yesus insinyur. Tunggu, Yesus insinyur. Dia tukang apa? Ya itu kan dia tukang, pokoknya tukang dia, insinyur. Oh, berarti insinyur sarjana S2, S1. Nggak penting, yang harus kau pahami adalah Yesus sekarang di surga salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Maka dia termasuk salah seorang yang Maha Kuasa. Oke, berarti syarat untuk menjadi Tuhan harus insinyur ya? Bukan itu syaratnya. Loh, jadi semananya tadi insinyur udah. Syarat menjadi Tuhan adalah maksudnya gini loh. Harus orang-orang yang kudus. Fakta Bibel, Nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Ya. Terus para nabi salat Fakta Bibel, orang-orang lulus, orang-orang kudus yang suci lulus menjadi Tuhan. Artinya apa? Nabi palsu pasti tidak lulus menjadi Tuhan. Oke, karena dia tidak insinyur ya. Ya. Ya, oke. Dulu dia waktu di dunia Yesus adalah seorang insinyur. Orang yang pintar. Di mana sekolahnya? Ya kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi menjadi Tuhan atau menjadi pejabat surga adalah otoritas. Tapi ada pendeta Gumasa. Ada videonya. Gumasa, sebentar. Ada videonya sama aku. Ini pendeta yang mengatakan bahwasanya Yesus nilai matematikanya 4. Dia nilainya kimia. Kenapa? Itu kan apa-apa, dia bisa baca, Bang, seperti itu. Jadi yang harus kau sadari adalah
Hanya pejabat surga lah yang benar-benar menuntun ke surga. Makanya Yesus berjunjungan kepada Yesus. Makanya Kristen berjunjungan kepada Yesus karena Yesus adalah seorang pejabat surga. Karena pejabat surga lah yang benar-benar menuntun ke surga. Pejabat gelap itu hanya tipu-tipu. Berarti nama dia Insinyur Yesus. Insinyur Yesus. Berarti Insinyur Yesus namanya. Atau menjadi Tuhan adalah otoritas daripada Yahweh yang Tuhan. Oke, baik. Jelaskan dulu lah. Berarti Yesus itu memiliki gelar Insinyur. Berarti kita panggil Insinyur Yesus. Yap. Yap, mantap. Jelaskan dulu Masa. Udah dengar ya, Tuhannya Kristen dinobatkan sekarang bukan Yesus tetapi Insinyur Yesus. Mantap ya. Jadi itu kan cerita masa lalu. Jadi seseorang disebut presiden, dia tidak tergantung dari cara lahirnya, bukan tergantung daripada cara sekolahnya. Baik. Tapi seseorang disebut menjadi presiden. Cahyo, coba kau jelaskan Tuhanmu Insinyur Yesus Kristus. Jadi, Tuhan kamu yang bisa masalah membaca, itu kan cerita masa lalu. Yang Petra semangat Petra, Petra sepakat. Sekarang Tuhanmu Yesus Insinyur Yesus Kristus. Tuhan. Sepakat Petra. Petra sepakat. Masak, gasnya gue masak. Siapa ada di Petra, ini Tritung nih, ini Tritung nih Daniel. Tritung nih Petra, Tritung. Kau jelaskan dulu masak. Siapa ada di gua nih gue masak? Apa? Siapa ada di gua gelap gue masak? Jelaskan dulu. Ya, kurang gitu lah. Gua gelap. Ya. Kasih gas Jadi mereka. menurut Bible 2 Petrus 2, gua gelap adalah sarang iblis. Artinya iblis itu mengaku-ngaku sebagai sang maha pencipta dari gua gelap. Yang dikubur di gua gelap siapa? Sampai nanti gua gelap yang disimpan di dalam gua gelap siapa? Iblis bertahta. Yang disimpan di dalam gua gelap siapa? Siapa? Yang disimpan di dalam gua gelap terus menjadi Tuhan siapa itu? Yesus pernah melintas di gua gelap. Dia bukan pejabat gua gelap. Bedakan dulu pejabat. Sekarang masih di dalam gua gelap. Apakah Insinyur Yesus Kristus pernah di dalam gua gelap? Apakah Insinyur Yesus Kristus pernah di dalam gua gelap? Ke sekolah mereka. Ajarin mereka masak. Mereka gak tahu baca nih. Apakah Insinyur Yesus Kristus pernah di dalam gua gelap? Yang dari dulu sampai sekarang dan nanti juga masih di dalam gua gelap. Apakah Insinyur Yesus Kristus pernah di dalam gua gelap? Dia hanya melintas, tidak menjabat di gua gelap. Jadi, udah paham ya? Belum paham mereka, kasih paham dulu. Setiap pejabat gua gelap, itulah yang disebut dengan iblis. Dari sana dia ini mengumandangkan kebaikan kepada semesta alam untuk menipu. Sebab pejabat surga yang sebenarnya tidak pernah menjanjikan kebaikan kepada semesta alam. Memang harus gila, memang Kristen ini, memang harus gila teman. Karena jelas-jelas dari semula ditetapkan iblis harus masuk neraka. Kasih baca dulu dia aku masak. Memang harus gila ikut Kristen. Jelas ya. Petra. Masak. Ajar dia baca dulu masak. Petra. Blender. Kenapa tuh? Jadi ini dia nih. Gua masak coba. Gua masak itu pening aku. Senyata-nyatanya iblis pasti tidak berjunjungan kepada Sang Maha Pencipta. Masak. Kau ajar mereka baca dulu masak. Bagi iblis. Artinya apa? Yang disembah oleh jin atau iblis pasti bukan Sang Maha Pencipta. Tapi siapa? Pasti iblis tertinggi. Ya, gitu. Iblis pasti tidak menyembah Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta musuh abadi bagi iblis. Jadi kalau ada yang disembah iblis sekarang, Yesus itu insinyur Petra, sepakat? Ya nggak apa-apa, insinyur artinya pakar iblis ahli. Itu takut sama nama Yesus, ya kan? Nggak apa-apa. Masak. Iblis itu takut sama nama Yesus. Takutlah. Coba jelaskan gue masak. Kasih paham mereka. Jadi iblis takut sama Yesus. Terbukti waktu disuruh masuk babi, makanya iblis masuk babi dan terjun ke laut. Itulah sebabnya dukun dedengkok iblis tidak mau makan babi karena babi berjasa kepada
iblis. Gitu. Jadi iblis itu Jadi tidak siapa mau yang tidak memakan makan babi karena babi adalah pahlawan bagi iblis yang Siapa tidak menyelamatkan makan babi iblis, gue masak? masukkan ke dalam laut. Siapa yang iblis? Siapa yang tidak makan babi gue masak? Hah? Siapa yang tidak Siapa makan yang babi iblis? gue masak? Kawan iblis tidak mau makan babi. Ya siapa yang iblis? Iblis Gas lah. mereka gue masak, gas. Iblis berarti Oh. Yesus makan babi. Gue masuk di babi ya, gue masak. Berarti Yesus makan babi gue masak. Yesus Iblis makan masuk babi. di babi atau gimana? Makan babi. Ya. Ya. Petra, Yesus makan babi Petra. Iya. Gak salah. Oke. Oke, baik. Sekarang ku tanya. Yesus makan babi karena Oke, Yesus baik. lah yang memberitahu Kesukaan Yesus semua itu makanan halal. saksang atau BPK? Apa? Kesukaan Yesus itu saksang atau BPK? Ya saya nggak tahu. Tapi makan babi tadi dia. Jadi karena B2 berjasa kepada iblis, itulah para dedengkok iblis. Tidak Apa mau jasanya? makan Apa jasanya babi itu? Jadi B2 Jelaskan, menyelamatkan iblis dimasak. sehingga iblis masuk ke dalam danau atau laut. Babi menyelamatkan iblis. Ya. Oh, berarti babi berjasa. Jadi babi berjasa kepada iblis sehingga umat-umat iblis tidak mau makan babi. Oh, berarti siapa umatnya tidak makan babi gue masak? Enggak tahu. Siapa tidak makan babi? Si blender ini ya? Itulah makanya pantang bagi mereka makan babi karena Wah, babi itu berjasa parah bagi ini. iblis. Memang harus gila jadi Kristen ya, teman-teman ya. Harus gila ya. Memang harus Kami gila ya. nih. Gimana nih gue Jadi masak ada ini? gini ya. Jelaskan gue masak. Pakai ayat. Iblis menurut Bibel adalah bernama ular. Kejadian 3 ayat 1. Jadi Oke, terus. ular adalah iblis, makanya iblis itu bernama ular. Ya. Kemudian di Wahyu 13 ayat 17 18. Ya. Iblis adalah setara dengan binatang. Makanya nama iblis adalah nama binatang, nama yang banyak tertulis di berbagai macam binatang. Ya, itulah iblis. Iblis setara dengan binatang, sehingga nama iblis adalah nama binatang, nama yang banyak tertulis di berbagai macam binatang. Balik lagi. Iblis itu adalah binatang, binatang itu adalah iblis, iblis binatang. Iblis adalah binatang, binatang Setara itu adalah dengan iblis binatang, gitu. Sehingga nama iblis adalah nama yang tertulis di berbagai macam binatang. Nah, binalang. Balik lagi. Iblis itu adalah binatang, binatang itu adalah iblis gitu loh. Binatang itu adalah iblis, iblis binatang gitu, coba. Lapas hewan. Gue masak kok Babi bisa. itu Lapas hewan. Iblis Nah, berjasa sama babi. Gimana sih? bilang lagi, Masak. iblis itu adalah Jelaskan. binatang, binatang itu adalah iblis. Jadi Jasanya babi sama iblis gimana? iblis setara dengan binatang, sehingga ya Binatang setara dengan iblis. nama iblis adalah nama binatang, dan Ya. juga surah-surah iblis itu adalah surah-surah binatang. Apa surah-surah? Apa surah-surah? Itu Kok ke Arab-Araban dia? Kok ke apa? Kok kau pakai Arab-Araban kau nih, oi? Kok Arab-Arab kau Islam-Islaman dipakai? gitu dia. jadi Pede lah, weh, barang pede. siapa yang memuja-muja binatang, ya disebut pemuja iblis. Siapa yang muja binatang? Gak banyak lah. Yesus diperumpamakan dengan domba tidak? Bedakan dengan Apakah diibaratkan. Yesus diperumpamakan dengan domba? Iya, bedakan diibaratkan. Itu kan Oke, masalah domba hierarki. itu binatang atau bukan? Itu penjelasan hierarki. Penjelasan Domba itu binatang atau derajat. bukan? Itu penjelasan derajat, bukan Domba masalah. itu binatang atau tidak? Iya. Ya, siapa yang menyembah binatang? Tidak ada Kristen yang menyembah binatang. Yesus diperumpamakan dengan domba tidak? Itu hanya gambaran hierarki. Perumpamaan. Ibarat hierarki. Derajat. Apa arti hierarki? Apa arti hierarki? Derajat. Derajat. Jadi harus
Jadi kuncinya tadi, kunci awalnya gini loh. Tanya dulu, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Oke, aku tanya. Agama Kristen itu datangnya dari pejabat surga atau dari orang lain? Jadi Kristen artinya yang berjunjungan kepada Yesus, ya, pengikut Yesus yang meletakkan Yesus Kristus sebagai junjungan atau panutan. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang pejabat surga yang datang dari surga untuk memberitakan surga. Makanya Yesus disebut seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Sekarang Tuhan pejabat surga. Apakah Anda sepakat? Berarti Yesus itu adalah insinyur Yesus Kristus. Sepakat? Dulu Yesus adalah insinyur, sekarang dia seorang Tuhan. Berarti syarat untuk menjadi Tuhan harus insinyur. Nggak harus itu. Yang dulunya, dengarkan dulu. Dulu Yesus seorang Tuhan, artinya Yesus dulu seorang insinyur. Ya. Tetapi karena dia seorang yang kudus, diangkatlah dia menjadi seorang Tuhan. Oke, seandainya dia tidak insinyur, apakah dia jadi Tuhan? Nggak tahu. Berarti harus insinyur. Berarti syarat untuk menjadi Tuhan harus insinyur. Insinyur apa? Masa lalu Yesus pernah seorang insinyur. Nah, apakah Yesus punya masa lalu? Ya, menjadi apakah Yesus punya masa lalu? Ya iyalah. Apa masa lalunya? Ya, dia pernah datang ke dunia. Oke, selama jadi insinyur, apa perbuatan yang dilakukannya? Apa? Selama dia jadi insinyur, pekerjaan apa yang selalu dilakukannya? Oh, banyak. Karena dia seorang Allah, seorang yang sangat ajaib, maka dia banyak melakukan keajaiban-keajaiban. Oke. Bolehkah saya tahu perusahaan apa dulu dia kerja? Hah? Di perusahaan apa dulu kerja waktu insinyur? Jangan makin bodoh pertanyaanmu, kawan. Jadi karena Yesus salah seorang yang sangat ajaib, maka dia mampu melakukan keajaiban-keajaiban. Bahkan apa aja itu? Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Artinya, apa aja itu keajaibannya? Ada 3 yang Allah. Di dalam dirinya ada 3 yang sangat ajaib. Artinya apa? Dia memiliki raga yang Allah. Jadi waktu disalib itu kayunya dari Yesus atau bukan tuh kayu salibnya? Ya itu nggak urusan. Jangan. Loh, tapi dia insinyur tukang kayu. Tapi insinyur tukang kayu. Yang perlu kau pahami adalah apakah ajaran yang kau anut itu ajaran dari pejabat surga atau ajaran dari pejabat surga. Pejabat surga itu ada berapa? Ada direktur, ada manajer, ada direktur operasional, ada ya. Jadi pejabat surga di surga ada kerajaan surga sehingga di sana ada banyak pejabat surga. Pejabat surga tertinggi dialah Sang Maha Pencipta. Ini cocoknya kundang Luga ini cocok kundang Luga. Jadi pejabat surga tertinggi atau Tuhan tertinggi dialah Yahweh atau si Bapa. Makanya disebut Allah Bapa. Artinya Allahannya lah. Enggak aktif. Udah kundang dari tadi. Ya? Udah diundang enggak aktif ya? Enggak. Luga ini. Udah ya. Jadi biar kita adu dulu sama Luga kan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tapi tidak pejabat surga, maka dia itu menurut versi Bible adalah iblis. Bang Masak, aku boleh tanya nggak? Ini ada pejabat surga di Dalton, longorin di Dalton. Itu pejabat surga itu dia eselon berapa? Oh, nggak tahu. Itu urusan daripada Sang Maha Pencipta. Yesus insinyur katanya, Yesus insinyur. Jadi waktu Yesus di dunia adalah seorang insinyur. Sekarang Yesus di surga menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Dialah satu-satunya manusia yang maha kuasa dalam hal memberikan izin ke surga. Makanya dia seorang maha kuasa. Karena dia memiliki kekuasaan atau otoritas yang super besar dibandingkan dengan manusia biasa, yaitu memberikan izin ke surga.
Tanpa Yesus tidak ada yang boleh ke surga. Maka dia disebut seorang yang maha kuasa atau seorang Tuhan. Tapi Yesus bukan sang maha pencipta. Yesus Tuhan, sang Tuhan pencipta langit, bukan pemimpin pencipta langit dan bumi. Ya, karena pemimpin pencipta langit dan bumi atau Tuhan pencipta langit dan bumi itulah Yahweh. Karena Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Ulangan 10 ayat 17. Bukan Yesus ya, berarti bukan Yesus ya. Yesus hanya Tuhan Kristus. Loh, mananya? Banyakan Tuhanmu. Iya. Banyak kali Tuhanmu. Makhluk waras akan sadar bahwa ada banyak Tuhan, ada banyak yang sosok yang mulia. Makhluk waras akan sadar banyak Tuhan. Oke. Ya. Berarti memang harus banyak Tuhan itu ya. Sebab hewan tidak mampu menjangkau, otaknya tidak mampu mengakui banyak Tuhan. Oke, berarti harus banyak Tuhan ya Kristen itu ya. Tidak ada mampu mengakui banyak Tuhan. Baik, berarti Kristen itu harus banyak Tuhan ya, biar dia waras. Ya, karena Kristen artinya yang berjunjungan kepada Yesus juga berjunjungan kepada Bapa Sang Maha Pencipta. Oke, berarti Kristen itu memang harus banyak Tuhannya agar dikatakan waras. Mantap. Ya, setiap makhluk waras harus mengakui ada banyak junjungan. Oke, kalau berarti Kristen kalau Tuhannya cuma satu tidak waras ya? Tidak waras. Mantap. Berarti harus banyak. Orang waras harus banyak Tuhannya. Harus mengakui banyak junjungan atau Tuhan. Harus mengakuin. Petra, berarti harus banyak Tuhan kalian biar dikatakan waras. Jadi Tuhan artinya junjungan di sorga, junjungan yang maha kudus, maha suci. Itu artinya Tuhan. Kalau Tuhan artinya yang mulia. Kalau Tuhan yang maha mulia, bedanya di maha. Itulah bedanya Tuhan dengan Tuhan. Sama junjungan, tetapi bedanya di maha. Tuhan apa nggak banyak mualaf? Kalian buat kayak gini, mualaf, banyak mualaf. Tuhan artinya memuliakan, sangat memuliakan. Jadi Yesus harus kami sangat muliakan. Dengan sangat Yesuslah kami bisa memuliakan Sang Maha Pencipta Bapa itu. Gitu. Jadi makhluk waras harus memiliki banyak junjungan, banyak yang harus dimuliakan. Tuh. Kesimpulannya Kristen harus memiliki banyak Tuhan baru dikatakan waras. Kalau memiliki cuma satu Tuhan berarti tidak waras. Junjungan yang mulia. Tuhan artinya junjungan yang mulia. Baik, oke, Gumasa Anda Kristen ya? Oke, sebentar, Gumasa Anda Kristen kan? Saya Kristen. Oke, baik. Kesimpulannya, seluruh di Indonesia, dengar di YouTube dimanapun berada, orang Kristen mengatakan Tuhannya harus banyak baru dikatakan waras. Kalau Tuhan cuma satu berarti tidak waras. Oke. Ya. Keren. Jadi Tuhan ada orang-orang yang sangat mulia, yang sangat kuasa, ya. Orang-orang yang hancur kita kalau Tuhan banyak, hancur Tuhan banyak, atas hancur. Jadi setiap makhluk waras akan mengakui, sadar bahwa di atas dirinya ada banyak orang-orang yang maha suci. Ya. Tetapi berarti ajaran pagan ya, Kristen pagan. Ada yang berarti Kristen itu agama pagan ya, oke, alright. Terserah, tetapi makhluk waras harus mengakui ada banyak junjungan, banyak pemimpin-pemimpin yang sangat suci. Itu artinya Tuhan. Petra, kau diam aja Petra. Petra, kau diam aja. Kau sepakat nih? Sepakat nggak nih? Nah, kawan ini tadi kan mengatakan Tuhan banyak. Memang iya Blender. Tuhan itu kan banyak. Junjungan tertinggi. Tuhan itu banyak kok Blender.
Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu hanya Tuhan satu. atau Lord, Lord ya, Tuhan atau Lord banyak. Dia Ada di maha bumi, hadir. ada di mana-mana. Ya. Tetapi Contohnya Tuhan nih. kami hanya ada di surga. Sebentar bro, sebentar. Contohnya nih, ketika ada orang berobat pergi ke salah dukun, ke salah satu dukun, ya itu Tuhannya. Jadi Tuhan itu banyak. Enggak. Siap. Ini ada satu, cuman paling narasinya itu aja tentang Rasulullah menggadaikan baju zirohnya katanya. Pengikut monitor. Ya, karena nggak ada lagi data untuk bagaimana bisa membela keyakinannya menggunakan data Bible. Begini brother, tadi kita memang diskusi tentang kan begini ya. Temanmu itu menyampaikan kekayaan Muhammad. Ya, dia mengkalkulasi besarnya harta Muhammad. Kemudian saya hanya bilang, kalau Muhammad itu kaya, kenapa dia menggadaikan baju perangnya? Cuma itu saya bilang. Apa salahnya saya bilang begitu? Karena ada hadisnya. Bukan, saya tidak ada data lagi. Cuma saya membantah, katanya kaya, tapi kenapa menggadaikan baju perang? Hanya itu bantahan saya. Betul, Temon? Ya kan tadi udah dijelaskan sama Stadio bahwa Rasulullah meminang Ibunda Khadijah tuh dengan mahar 34 miliar. Nah terus di akhir-akhir itu kan waktu awal-awal masih banyak uang kan, waktu sudah mempunyai anak dan istri. Tapi kan udah lama tuh seiring berjalannya waktu. Itu aja. Silakan Gurunda. Ya itu masalahnya. Kalau dia punya banyak harta, kenapa baju perang itu menurut hadis itu tidak ditebus sampai dia meninggal? Cuma itu kan. Oke, kita tinggalkan itu ya. Kita tinggalkan itu. Saya kira itu sudah berlalu. Sekarang kita pindah pada topik yang Suma sampaikan tadi ya. Kalian selalu kan mengatakan orang Kristen itu kafir. Justru di dalam Al-Quran itu orang Nasoro itu di atas orang-orang kafir, ya, di atas orang-orang kafir. Kalau kamu mengatakan kafir itu, yang mana itu kafir itu, ya? Orang Nasoro pengikut Yesus itu di atas orang kafir sampai akhir kiamat, sampai di hari kiamat, ya. Jadi kalau Anda bilang, kafir, jangan bro seolah-olah Anda itu Tuhan, ya, seolah-olah Anda itu hakim yang adil, sedangkan Anda saja akan dihakimi. Maaf ya. Oke, baik. Nabi Anda saja belum tentu selamat, bro. Itu menurut ulama Islam. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan kepada manusia stupid seperti ini ya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Ayat itu saja sudah membantah orang-orang kafir. Kafir itu artinya Al-Quran menarasikan dengan jelas, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Aku mengangkat engkau. Dia orang-orang kafir laknat itu tidak berhasil membunuhmu. Yang mereka bunuh itu adalah setan. Mereka terperangkap dengan perangkap setan. Setan memberikan kemudian pancingan dan mereka memakan pancingan setan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mereka tuhankan, padahal itu adalah setan, iblis. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nabi Isa itu dibersihkan dari orang-orang kafir laknat. Kafir laknat melantik kemudian Nabi yang datang kepada Bani Israel ini menjadi Tuhan, dibunuh oleh manusia, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu yang dibersihkan, orang-orang yang seperti itu yang dibersihkan. Makanya Islam itu diutus untuk membersihkan Nabi tersebut. Makanya kami kemudian membantah argumentasi kalian mengatakan Yesus dibunuh, Yesus dibunuh, Yesus dibunuh. Enggak. Kalian harus kami bersihkan dari sangkaan itu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kami di atas derajatnya daripada kalian orang-orang kafir laknat ini. Wa jailul ladzina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Kami derajatnya lebih tinggi daripada kalian sampai hari kiamat. Kalian penyembah makhluk kuburan. Makhluk yang dikatakan di dalam kitab kalian dilantik menjadi sembahan untuk orang-orang kafir. Jadi kalian karena dilaknat, tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka Tuhan Pencipta langit dan bumi menciptakan keadaan di mana yang dibunuh itu menjadi sembahan kalian. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Aku jadikan setan menjadi Tuhan orang-orang kafir.
Siapa suruh? Makanya Petrus pun mengatakan, orang Israel harus tahu, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian angkatan jahat. Orang-orang yang disebut percaya kepada tanda Yunus itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Orang-orang jahat itu diberikan tanda, yaitu kebangkitan keluar iblis dari kubur. Siapa yang beriman kepada iblis yang keluar dari kubur, kata Yesus, maka dia adalah orang-orang yang sesat, karena disesatkan oleh penyesat. Kata Yesus dalam kitab Saudara, sekarang saatnya iblis dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Halilintar. Itulah penguasa dunia, iblis itu yang keluar, yang kalian sembah. Maka kami Islam datang, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, membersihkan Nabi Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan laknat yang mengatakan dia adalah orang yang mati dikutuk Tuhan, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang-orang kafir. Tidak salah itu kalian menuhankan itu, nggak salah. Karena memang Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan-Tuhanan kalian, pemimpin kalian, pembimbing kalian. Contoh, adakah Yesus mengajarkan kalian ibadah minggu? Nggak ada. Adakah Yesus mengajarkan menuhankan diri? Nggak ada. Tapi kenapa kalian kompak menuhankan dia? Kenapa? 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 Karena iblislah yang menjadi bapak kalian. Seperti itu. Silakan. Dibuka mute-nya, Pir. Bang Juma, boleh tanya enggak? Bentar, ini yang tadi takutnya belum beres saudara lu, Pet. Kenapa? Oke. Ya, silakan. Jadi saya mau baca terjemahan di Quran Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dalam tanda kurung syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Dosa besar ya, syirik. Saya baca di Imamat pasal 6. Janganlah kamu membuat berhala-berhala dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Brother, ini batu berukir kenapa ditempatkan di Ka'bah kemudian dijadikan penghapus dosa? Bukankah ini berhala bersirik? Ya, sirik itu. Karena Ibrahim tidak pernah mengajarkan sirik, dan sirik itu dosa besar. Tidak ada Ibrahim mengajarkan, hei kamu umat Islam, cium batu hitam itu bisa menghapus dosa. Kenapa tidak diajarkan oleh Ibrahim? Ibrahim menyembah Allah yang benar. Ini, jangan kamu apa? Kamu dirikan bagimu batu berukir. Jangan kamu tempatkan di negerimu. Jangankan ditempatkan di Ka'bah. Di negeri pun nggak boleh. Apalagi ini di Ka'bah suci. Kemudian dipatok di sana. Ya dijadikan permanen. Orang datang naik haji. Cium. Karena ada dalilnya. Dalam Sunan An-Nasai nomor 2019. Sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Kenapa batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa? Jadi kalian mengatakan kami Kristen kafir, justru kalian masih kafir. Makanya ini Siratul Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus yang harus diikuti, bukan Muhammad. Karena Muhammad itu hanya memberikan apa? Kabar gembira, tetapi tidak dibilang situ ikuti Muhammad. Kenapa? Justru Muhammad mengajarkan syirik. Karena apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan benda mati. Anda bisa bayangkan, benda mati itu dijadikan penghapus dosa. Padahal Ibrahim tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Oke? Oke, saya bantah. Inilah kalau orang stupid berbicara. Ya, Yakub mendirikan tugu. Lalu kemudian Yakub menegakkan batu tugu itu. Seluruh nabi-nabi ketika dia sujud, mereka sujud menghadap ke bait suci. Bait suci itu di sana ada batu. Mereka dikenakan kemudian kaidah di mana mereka ketika sujud beribadah selalu mengarah ke bait. Bait itu mereka adalah susunan batu-batu. Terkait dengan Hajar Aswad,
Itu sudah diajarkan dalam kitab Yosua. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi Kristen ini memang aneh memang, karena stupid kan, bahlul. Dia mau mempersamakan antara mereka yang menghadap ke batu sakarnya Yesus dengan kita yang menghadap ke kiblat. Orang Kristen menghadap ke patungnya Yesus karena memang betul-betul menyembah Yesus. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus juga itu adalah sembahannya orang Kristen. Itu fakta, itu real. Batu zakar Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Gak bisa Anda bantah itu, Kolose 2 nomor 9 itu. Sedangkan Hajar Aswad itu bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perilaku, tindakan. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Tai sapi, begitu maksudnya. Tindakan mengambil tai sapi itu yang menghapus dosa, bukan tai sapinya. Ini makanya kalau stupid, kebanyakan makan B2, otak nggak berfungsi. Seluruh nabi-nabi itu ketika mereka sujud ke bait suci, mereka sujud mengarah kepada apa? Batu. Ditambahin lagi batu diukir. Itu caramu menipu. Memang kau diajari dari agamamu harus menipu. Tetapi aku berkat kasih karuniamu, setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud, menyembah ke arah bait. Bait itu rumah. Apa rumah itu? Kemah. Apa kemah itu? Ya tugu. Bait itu artinya apa? Istana atau ruang besar atau tempat suci di mana di sana tergeletak batu-batu. Makanya Yesus itu disebut Yesus adalah batu. Pahami itu. Kami beribadah menghadap ke Ka'bah itu untuk menyatukan arah sujud kami. Kenapa? Seluruh nabi beribadah itu sujud. Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Musa sujud, Yesus sujud. Kristen salto, roll belakang, roll depan. Entah dari mana ilmunya. Kalau kami ajaran dari langit itu sujud. Kemudian Anda mencoba mengambil data dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur, menyembah kepada burung merpati, menyembah kepada anaknya orang, menyembah kepada sepupunya Yohanes, menyembah kepada anak tirinya Yusuf, menyembah kepada ponaannya Elizabeth, menyembah kepada sepupu sekalinya Yohanes. Itulah kau. Itu yang dimaksud syirik. Harusnya menyembah itu hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ngapain kau tambah-tambah makhluk kuburan? Sedangkan yang kau tuduhkan makhluk kuburan itu adalah Yesus. Yesus sendiri nggak mau disembah. Inilah aku bilang kalian itu stupid. Kalian itu bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Sebodoh-bodohnya kerah. Lebih bodoh kalian itu. Semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet menyembah makhluk kuburan. Ini kalau diajarin kayak gitu, wah merasa disakitin. Ya enggak, berpikirlah. Berpikirlah. Masakan ada orang sujud beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk? Jangankan batu, Yesus pun yang sakti itu kami nggak sembah. Apalagi batu. Ini otakmu memang rusak. Yesus sujud menghadap kemana? Menghadap ke pohon. Apakah kemudian dia menyembah pohon? Seluruh nabi-nabi itu sujud menghadap ke bait. Di bait itu ada batu. Sedangkan kalau di dalam kitab Yosua batu itu adalah saksi. Dan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, barang siapa yang menyentuh bibir kepada batu bara, maka dosa-dosanya dihapuskan, ditebuskan.
Jadi kamu karena benci aja terhadap Islam. Kenapa? Karena kamu tidak punya pijakan lagi di agamamu. Kitabmu palsu, Tuhanmu palsu, Rasulmu palsu, agamamu palsu, kalian pengikut palsu, surgamu palsu. Nggak ada yang asli di kalian itu. Maka caranya untuk mempertahankan keiblisan kalian, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kalian ingin mengajarkan, oh agama kami begini loh. Apa yang kau ingin jual? Menyembah makhluk kuburan, apa yang kau mau jual di situ? Nggak ada. Jadi satu-satunya mempertahankan kemudian ajaran iblis supaya tidak punah, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kau mau lawan saya mempertahankan agama Kristenmu itu sudah nggak bisa. Udah rapuh, pondasinya udah nggak ada. Yesus bukan Tuhan, Bible bukan firman Tuhan, Rasul bukan utusan Tuhan, Kristen bukan agama yang diutus oleh Tuhan. Kalian mau pertahankan apa? Remah-remah, nggak bisa. Maka supaya eksis iblis itu untuk merusak, dia mengajak orang lain untuk menjauhkan diri dari Islam. Dengan cara apa? Orang-orang ini, utusan-utusan setan ini menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Coba hadapi saya dengan mempertahankan kitabmu, mempertahankan Tuhanmu, mempertahankan Rasulmu. Rasul versus Rasul, kitab Tuhan versus kitab Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa kalian itu. Nggak sanggup. Apa yang bisa kau pertahankan di agamamu? Tuhanmu palsu, kitabmu palsu, apalagi hari ibadahmu palsu, apalagi syariat-syariat hukum-hukum agamamu semua palsu, apalagi Nabi nggak ada, Rasul cuman palsu, kitab juga bukan kitab suci, bukan firman Tuhan, semuanya palsu, terjemahan dari kitab yang dibawa Belanda. Apa yang bisa kau pertahankan? Gak ada. Satu-satunya cara untuk eksis mengajarkan ajaran iblis adalah menyerang Islam, tapi tanpa ilmu. Begitu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Silakan. Ya. Jadi kami tidak menyerang Islam, tapi kami berdiskusi. Ya, saya mau buktikan siapa yang stupid, ya, saya atau Anda. Batu menjadi saksi itu sebagai saksi bisu, bro. Makanya dia apa? Dirikan batu, tugu, ya, tugu peringatan. Sama dengan di Indonesia kan ada tugu-tugu yang dijadikan sebagai saksi, tetapi saksi bisu. Ya, kemudian Anda membawa Keluaran pasal 29, ya. Anda baca di ayat 14, ya. Anda kalau Anda pintar, kalau Anda tidak stupid, Anda sebetulnya harus baca di ayat 11, ya. Saya baca di ayat 11, ya. Keluaran 29 ayat 11. 10 dari 10 dulu. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ayat 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubui dengan jarimu dan tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai, hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Ya, orang Israel zaman dahulu ketika mereka mau persembahkan korban, mereka ambil darah, kemudian itu juga dioleskan dan dibakar di atas mezbah. Yang tidak berguna yaitu ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa merujuk pada ayat 12 dan 13. Jadi kalau Anda pintar, itulah kalian. Ya, kalian kan cuma apa? Comot logi, ya, comot logi, mencocok-cocokkan. Kalau ada ayat yang mendukung, kamu gunakan. Kamu bilang Alkitab palsu, tapi datang pada ayat yang mendukung, oh ini bukan palsu. Jadi kamu itu apa? Ya, mau bilang apa ya? Double standard atau apa? Atau nggak punya ilmu? Atau apa ya? Cari-cari apa ya? Kamu tanpa Alkitab justru apa? Kalian mau tahu nabi-nabi. Kalau tidak di Alkitab, kamu mau tahu nama-nama nabi, kamu tidak akan tahu, ya. Al-Quran itu tidak ada Al-Quran tanpa Alkitab. Menurut Munir Siri menurut ahli Al-Quran, ya, Munim Siri, 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Jadi Anda bilang kitab kami palsu. Dan yang kedua, justru Al-Quran membenarkan Injil dan Taurat, ya. Jadi kalau Anda bilang itu palsu, kenapa Anda gunakan? Ya, kenapa Anda gunakan? Kenapa? Kalian tanpa Alkitab, mana kamu tahu silsilah para nabi dari Adam?
Pasti kamu tidak tahu. Ya tanya sama penafsir-penafsir. Mereka itu kutip semua dari apa? Dari Perjanjian Lama. Ya, jadi jangan bilang palsu karena kamu juga menggunakan bahkan 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Itu menurut pakar Al-Quran. Dia peneliti, dosen, ya, Munim Siri, Prof. Munim Siri, doktor dia. Ya, kemudian kamu masih tetap apa? Menyembah Allah yang keliru, ya. Firaun saja mengakui Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bukan Bani Arab, ya, bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala paganisme kuras. Makanya Firaun saja apa? Mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itulah Tuhan yang benar, ya. Tuhan negeri Mekah itu adalah muncul pada abad ke-7. Ya, kemudian berbicara tentang nabi di dalam Al-Qur'anmu, kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Muhammad itu Bani apa, bro? Ya. Muhammad juga tidak disunat. Dan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Kenapa kamu sunat? Kamu itu agama ikut-ikutan. Makanya di dalam Al-Quranmu tidak ada cium batu hitam bisa hapus dosa. Karena itu syirik, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di dalam Al-Quranmu hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kenapa? Tiba muncul Muhammad mengatakan, cium batu hitam bisa menghapus dosa. Itu ada ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ingat, dosa yang lain bisa dihapus, tapi dosa syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu itu ada dosa yang besar. Termasuk kamu semua. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. 5 kali sehari kalian berdoa, bermohon, oh Tuhan tunjuki kami jalan yang lurus, karena kamu masih berada di jalan yang sesat. Apa itu sesat? Menyekutukan batu hitam bisa hapus dosa. Yang kedua, kenapa kamu tidak ternak cicak saja, bro? Bukankah sekali pukul dapat 100 pahala? Kenapa tidak ternak cicak? Tetapi sayang beribu sayang itu ada syirik, ya. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Kenapa bunuh cicak dapat pahala? Itu ajaran dari mana? Apakah itu ajaran para nabi? Apakah itu ajaran para Ibrahim? Kamu diperintahkan ulang apa pertanyaannya, tua? Tetapi tidak ada dalilnya. Jadi kamu mengikuti ajaran manusia, ya. Itu sesuai dengan apa? Yesaya 29, ajaran mereka ajaran manusia hanya dihafalkan. Itulah kamu semua. Makanya jangan menghakimi. Pelajari dulu agamamu, bro. Ya, Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus, kamu bilang manusia, oke, dia manusia, tapi dia juga ada Tuhan. Ya, Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal dan akhir. Makanya dia berhak punya kuasa memberikan apa? Hidup yang kekal. Bahkan dia akan membangkitkan orang mati di air saman. Bisa-bisa Muhammad juga dia akan bangkitkan, bro, karena tertulis ya, aku akan membangkitkan orang-orang mati pada air saman. Jadi siapa yang stupid, bro? Ya, siapa yang stupid? Kamu masih berdoa minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. As-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus, ya, yang harus kamu ikuti. Ikutilah aku. Oke. Udah puas? Udah puas? Ya, jadi kitabmu itu yang kau curi dari Yahudi diambil dari ayat yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuh hadaina min qablu wa min zurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin
wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Kami telah menganugerahkan Ishak Yakub kepada mereka, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, kepada keturunannya Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikian aku memberi balasan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan di atas umat yang lain. Tolong kau tunjukkan ini tertulis di kitab mana, di kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu. Silakan, saya tunggu. Itu aja dulu. Silakan, saya kasih kau waktu. Oke. Silakan. Jadi cerita-cerita Nabi, misalnya Musa, Ibrahim, Yusuf, mana dalil, mana dalilnya, semuanya diambil. Dalilnya, mana dalilnya? Tolong kau tunjukkan kepada saya. Mana tunjukkan dalilnya kepada saya? Dalil yang sama dengan Al-Quran ini mana? Silakan. Musa cerita. Mana kau tunjukkan kepada saya? Tunjukkan kepada saya dalilnya. Hei. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana di dalam Bible? Dalilnya mana? Dalilnya. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Hei, mana? Ya cerita. Kau tunjukkan dalilnya di mana di kitab Yahudi yang kau rampok itu tertulis rangkuman nama-nama ini. Silakan. Semua diambil dari Alkitab itu menurut. Itu cuma tuduhanmu itu Bahlul. Bahlul. Pemakan babi. Itu hanya tuduhan kau. Tuduhan kau itu. Enggak ada ya, gagal. Saya kasih lagi. Yang kedua udah gagal. Sudah gagal. Udah kau diam. Yang kedua, diam. Yang kedua, tolong kau tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan untuk penyembah Yesus. Penyembah Yesus ya, penyembah makhluk kuburan. Bahwa penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Kalau Anda membacakan, akulah jalan keselamatan, akulah jalan yang lurus. Itu ucapan Nabi Isa untuk Bani Israel. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, ucapan Yesus untuk penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Silakan. Kenapa saya baca di mana? Saya baca di mana? Saya tidak kepanasan. Saya tidak kepanasan. Anda harus menunjukkan kepada saya dalil jaminan kepada orang-orang yang menyembah makhluk kuburan. Silakan. Dengarkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menyembah makhluk kuburan. Menyembah makhluk kuburan, mana dalilnya? Jaminannya, mana jaminan? Jaminannya mana? Jaminannya kepada penyembah makhluk kuburan, pemakan celeng itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Beda dengan Muhammad dikubur. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalil penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan surga? Silakan. Mana dalil? Dalilnya di mana? Beda dengan Muhammad. Mana dalilnya penyembah makhluk kuburan itu dapat jaminan surga? Dalil. Beda dengan Tuhan negeri Mekah berhala. Itu dalilnya mana penyembah makhluk kuburan? Dalilnya mana? Dalil. Penyembah makhluk kuburan mana dalilnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak ada dalil. Buang ke neraka, enggak ada dalil. Memang penghujat ini dari dulu nggak ada ilmunya. Jadi tidak ada dalilnya. Kemudian penyembah makhluk kuburan itu jamin surga, nggak ada dalil. Dia hanya mencomot-comot dalil-dalil Quran untuk mencocokkan kemudian, tapi dia tidak ngerti. Gitulah caranya orang-orang sekarang ini. Mereka mau mempertahankan akidahnya tidak akan mungkin bisa. Kitabnya kitab palsu, Tuhannya palsu, agamanya palsu, rasulnya palsu. Maka satu-satunya cara kemudian untuk mendangkalkan akidah, mereka mencomot-comot terjemahan dan mereka tafsirkan seenak perut. Gitu. Dia mengatakan terkait dengan Keluaran 29, itu salah. Dia salah, dia keliru besar di situ. Kemudian dia membahas apa lagi tadi itu? Banyak hal yang kemudian dia cocok-cocokkan. Terkait kita umat Islam ini dibilangnya
syirik katanya, karena kita sujud menghadap Ka'bah, kemudian Hajar Aswad itu kita sembah. Memang otaknya nggak ada, memang sudah retak. Kenapa dia lakukan itu? Karena untuk mempertahankan akidahnya itu tak sanggup. Tak sanggup. Makanya dia tidak menyentuh agamanya sedikit pun. Ketika kita bahas agamanya dia tidak sentuh. Dia hanya masuk ke dalam doktrin dogma aja. Menyerang Tuhan negeri Mekah. Kemudian dia tidak paham kalau yang disembah itu juga adalah Tuhan negeri kuburan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau bisa sih lain kali si saudara Peri ini nggak usah dinaikkan di mana-mana. Siap. Diblokir aja karena dia itu ahli di dalam mempelintir ajaran Islam. Dia punya kelebihan itu memang. Siap, Guru. Pujangga, monitor. Pujangga. Udah tua juga tadi Speri. Aduh. Enggak, maksudnya saya, dia kalau berbicara Islam itu seenak perutnya tanpa dia mengetahui. Dia hanya menghujat. Dan caranya menghujat itu seperti itu. Dari dulu, dari sejak di grup WA itu gitu kerjanya. Tapi kalau giliran agamanya dibahas, dia nggak pernah bisa bertahan, hanya bisa menyerang. Nah, sedangkan yang kita sampaikan itu dalilnya tidak perlu tafsir, memang kayak gitu modelnya. Coba lihat kalian teman-teman, coba dengarkan apa yang diucapkan. Tak ada yang betul dalam kaidah Islam itu, semuanya dipelintir sama dia. Gak ada yang betul. Dibawanya Al-Quran, Al-Hadid dibawa bahwa Yesus itu awal akhir, segala macam. Semuanya hanya ya bekal-bekal dari Alisina, dari Christian Friends, data-data seperti itu aja. Tapi kalau kita mau kaji menyeluruh, dia nggak bisa. Itu sudah pernah saya coba, saya jinakkan dia dengan cara itu, dia nggak bisa, nggak sanggup dia. Dia harus memang istilahnya hanya menyerang aja. Tapi kalau kita kaji, dia nggak mau tahu. Yang jelas dia ngotot. Pokoknya sesuai dengan otaknya. Apa yang ada di otaknya itu yang disampaikan dan tidak mau mendengar. Nah, itulah dia kelebihannya. Seperti itu teman-teman. Siap. Toto monitor, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya, dicabut dulu casannya Bang. Ya, silakan Pak D, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau mau membantah tadi diskusi yang tadi? Emang tadi diskusi apa itu? Nggak, berarti gue udah ganti tema lain berarti. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Biasa aja Bang, nggak usah kampungan Bang. Waalaikumsalam, kaget aku Bang. Ya, ya. Takut kami Bang. Ada guru enggak Bang? Enggak. Dengar Pak D ini banyak kali kayaknya. Diskusi apa tadi? Macam udah hebat kali kau. Lanjut aja. Gas, Bang. Kaget tuh kan Bang, yang di bawah. Udah Pak D, itu sesuai tema. Oten sesat Pak D. Siapa dah bling? Pak D. Pak D. Sesuai tema. Ya. Sesuai tema. Oten sesat. Sepakat? Kata siapa? Kami mengatakan itu, tanda tanya. Sepakat nggak? Enggak dong. Lalu orang sesat yang disesatkan itu yang mana? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana oknum penyesatnya itu bernama Yesus Kristus, kata Yesus. Kata siapa? Oh, ini orang melintir ke sono kemari, nggak jelas. Kata Yesus, kepada orang Yahudi. Mana Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab ya, betul. Terus
banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Artinya orang-orang itu datang kepada murid Yesus di abad dari mana pertama. artinya begitu dari mana? Iya, karena Murid yang perintahnya mana jangan. nih, murid yang mana? Muridnya yang ada pada saat itu di Bukit Zaitun. Oh, ya nggak benar berarti sampean interpretasinya Kok nggak salah. benar pula? Kau itu yang merasa karena Kalau kau tuh saat selalu itu ngapain saat ini masih ditulis untuk apa? Kalau hanya untuk saat itu saja, saat ini untuk apa dasar. itu ditulis? Jadi maksud lo ketika ada cerita Maksud lu tentang apa? Suha. Ya itu interpretasimu, jangan menginterpretasikan sendiri. Oke, saya ulang baca, saya Modalmu ulang apa? lagi. Menginterpretasikan sampean Saya ulang lagi, menginterpretasikan itu modalnya apa? Saya ulang lagi. Memang Kristen tidak bisa Oke, mempertahankan silakan. Bibelnya, nggak bisa mempertahankan Ya, Bibelnya, oke, kecuali silakan. cuma nyerocos. Silakan. Itulah Kristen. Silakan. Kamu jangan, Nah, tapi juga jangan gedabrus menginterpretasikan sendiri, gedabrus. dengarkan saya. Mudah-mudahan otakmu masih bisa berfungsi. Ya, kalau kau tidak punya otak, kau ke belakang kandang kambing, tukar otakmu. Mungkin otak kambing masih cocok dengan otakmu. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun nih. Jangan kau merasa ini di Jakarta kejadiannya. Tahun 2025. Itulah aku bilang otakmu. Itu memang kalian itu otak kucing. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Datang murid-muridnya. Bukan karisteng, pemakan babi, pemakan anjing yang datang. Bukan. Yang datang ini murid Yesus. Orang-orang bersunat, keturunan Yakub, tidak makan babi, ibadah Sabtu, nyembah kepada Elohim, bukan menyembah kepada makhluk kuburan. Pakai otak kau. Cakap-cakap sendirian dengan Yesus. Maka kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami di situ Bani Israel, jangan kau merasa pula kau. Hoi, jangan pula kau yang merasa. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel. Kau pemakan babi yang disebut anjing sama Yesus pun kau merasa. Kenapa bisa? Karena otakmu itu sudah longor. Otakmu itu udah ngeper, otak kau itu nggak berfungsi lagi jadi otak. Katakanlah kepada kami, ngerti nggak kata kami? Itu nggak ada Kristen di situ, itu Yahudi. Jangan kau memperbodoh dirimu. Ini sudah tahun 2025 nggak ngerti pula bahasa Indonesia, Bibelnya nggak ngerti pula tuh. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini Yahudi yang tadi, bukan kau, nyet. Kau pula nanti merasa itu kan ucapan Yesus buat kami pengikutnya. Ku lempar juga sendal jepit nanti lama-lama kau ya. Kata Yesus kepada mereka nih, bukan kau. Kau merasa lagi nanti. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Yang bertanya di Bukit Zaitun, cuples. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu, nah itu kamu akan mendengarkan deru perang. Jadi kamu, bukan kalian. Di luar Yahudi, kamu aja, mereka, bukan kau. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah. Berarti akan banyak orang yang sesat. Pertanyaan saya, kalau bukan Kristen yang sesat, lalu siapa orang banyak itu? Karena hanya Kristenlah kelompok yang mengaku pengikut Kristus. Sedangkan penyesat itu mengatakan, akulah Kristus, bergelar Kristus, membawa-bawa Yesus. Itu di mana kalau bukan di Kristen? Di Hindu? Di Buddha gitu? Orang Buddha bawa nama Yesus Kristus gitu? Hah? Masuk ke pura menyembah Yesus di situ?
Enggak kan? Atau di Islam masuk ke masjid nyembah Yesus? Kan itu cuman ada di kamu. Jadi orang banyak yang sesat ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tapi palsu. Kalau kau nggak ngerti juga, kau turun, kau ke gereja, kau gosok kloset pakai dedak yang ada dalam otak kau itu. Nangis dia, diludahi dulu, aci, ludahi dulu dia. Kenapa tuh? Ludahi, nangis dia. Bukannya tanya dulu Bang Blen. Enggak, dia nggak pandai buka mute-nya, nggak pandai, kena nangis dia, udah nangis, kena ikan. Udah. Dia kalau minta permintaan naikkan lagi, kalau dia minta permintaan naikkan lagi. Siap. Dia penghujat itu. Kalau dia ini minta naikkan lagi, biar dia bernarasi dulu. Habis itu kita hantam lagi otaknya, habis itu turunkan lagi. Nanti dia naik lagi tuh. Gitu aja terus. Sampainya dia kena stroke. Ini Kenzo. Demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan ya seperti biasa ada Kristen namanya Ferry, ya, itu memang tukang melintir-melintir itu. Tapi waktu debat dengan saya berapa kali dia kabur itu ya, yang pada akhirnya dia ngamuk-ngamuk, maki-maki, caci-caci, usai itu kabur itu namanya Ferry itu. Nah, dia sekarang dia tidak pernah berani baca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, itu tidak berani lagi. Wah, kalau dulu macam aja ya, padahal yang dibaca Latinnya itu, makanya banyak tajwidnya yang salah, banyak kol-kolannya yang salah. Tapi ya itulah, dia tidak punya rasa malu, itulah Kristen itu. Itulah karena apa? Ketika berdebat tidak menampak wajah. Nah, ini mereka seolah-olah macam pandai, macam pintar, macam di Facebook dulu. Saya dulu waktu di Facebook itu, orang-orang ini pintar-pintar dalam hati saya. Ternyata lawan yang saya lawan dulu di Facebook ini pendeta-pendeta besar ternyata dulu itu. Nah, jadi saya tidak tahu cara menyalin tulisan itu, saya tidak pernah, belum paham ya, gaptek saya waktu itu. Dan saya tengok itu tidak yang muslim, tidak yang Kristen itu pandai-pandai dalam hati saya itu. Karena apa? Ngetiknya itu kok cepat, pikir saya itu ya. Nah, ternyata setelah masuk di grup WA itu, ternyata begitu berhadapan-hadapan langsung melalui voice gitu ya, melalui voice note. Ternyata mereka itu tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi naik ke Zoom, naik ke StreamYard, ternyata mereka tidak bisa apa-apa. Itu karena ternyata mereka itu googling gitu ya. Jadi kalau saya dulu, saya ketik, asli betul-betul saya ketik ayat-ayat itu, saya cari ya bantahan-bantahan atau hujah-hujah yang mesti saya sampaikan itu saya cari memang di dalam kitabnya orang Kristen itu ya, di Bible itu saya cari, saya tulis, habis itu saya ketik di HP waktu itu. Ternyata ya saya kalah cepat gitu. Tapi saya sangka itu dulu orang itu pintar karena tahu isi kitab, ternyata tidak, mereka googling, jadi salin, jadi macam apa itu, panjang macam kereta api itu. Nah, kalau saya tidak, satu ayat, dua ayat gitu, itu pun lama saya nulisnya. Karena apa? Seandainya pun satu perikop itu saya tulis satu itu. Jadi lama, kalah cepat itu, bukan kalah argumentasi, kalah cepat gitu. Kalau kalah argumentasi saya belum pernah ya. Mau debat secara langsung, tatap muka, ataupun di Zoom, ataupun di media sosial yang mana lah, tidak akan pernah yang namanya umat muslim itu kalah berdebat sama orang-orang kafir itu. Tidak akan pernah itu. Kalau mereka merasa menang, berhayal, itu hanya pemikiran mereka dengan asumsi mereka itu. Jadi ya inilah menjadi pengajaran. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir